Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Sami Jaya Putra, kelas 11 IPS 3, absen 26. Jadi saya akan menjelaskan ekonomi kreatif. Contoh, salah satu contohnya di bidang kuliner. Kenapa saya kuliner? Kuliner itu hasil olahan yang berupa masakan, berupa lauk pauk, makanan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak. Jadi saya kenapa mengambil kuliner? Karena pertama saya suka makan, terus saya pernah mencoba berbagai macam makanan daerah, dan kedua saya bisa memasak salah satu mungkin beberapa masakan daerah. Ide saya itu saya akan mengenalkan beberapa masakan daerah ke kancah luar negeri, seperti saya akan memperkenalkan rendang, gulai, terus pokoknya banyak deh, kayak berbagai macam makanan daerah yang kita punya saya akan kenalkan ke kancah luar negeri. Jadi cita-cita saya itu sebagai businessman yang bekerja di sebuah restoran atau food and beverage, agar saya bisa menjual atau mempromosikan kuliner Indonesia ke kancah luar negeri. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saleh dari kelas 11 IPS 3. Sekarang ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonomi kreatif di bidang musik. Kenapa saya memilih di bidang musik? Karena saya suka musik. Saya akan berpartisipasi untuk membuat musik untuk semua kalangan, mau dari anak kecil, remaja, dewasa, tua juga bisa. Saya akan berpartisipasi untuk membuat lagu yang apa sih namanya, yang enak didengar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya ingin memberitahu tentang ekonomi kreatif saya. Jadi saya ingin membuat kafe yang termasuk ke dalam kuliner. Saya pengen di dalam kafe saya itu nggak cuman isinya dessert doang, tapi ada makanan beratnya, terus cemilan-cemilan, sama minuman-minuman yang lagi hits. Contohnya kayak kentang goreng, roti bakar, onion rings, somai, masih banyak lagi deh pokoknya. Dan minumannya seperti kopi atau susu yang dicampur dengan boba. Nah, itu salah satunya, masih banyak lagi pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nur Latifah. Baju yang saya gunakan hari ini yaitu baju bermotif batik. Nah, menurut saya, kesadaran generasi muda Indonesia sekarang ini tuh masih kurang dalam melestarikan budayanya sendiri. Jadi, ide gagasan ekonomi kreatif yang akan saya buat yaitu mendesain baju batik tetapi memadukan unsur modern dan unsur tradisional dalam baju batik ini. Jadi, saya ingin membuat baju batik tetapi modelnya itu model yang digemari oleh generasi muda sekarang. Contohnya seperti yang saya gunakan hari ini, yaitu luaran bermotif batik. Nah, menurut saya kalau misalkan nanti banyak generasi muda yang lebih memakai baju batik ini, kita dapat melestarikan budaya kita. Dan menurut saya juga nantinya batik akan lebih terkenal di dalam dunia internasional gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Isnaini Legiana akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif seputar tas rotan ini. Tas rotan ini berasal dari Lombok yang dipopulerkan oleh para artis. Jadi tas ini itu terbuat dari ketak atau tanaman paku yang tumbuh subur di sekitar Nusa Tenggara Barat. Jadi ide awal pembuatan tas ini berdasarkan kotak perhiasan para leluhur mereka yang berbentuk lingkaran dan di dalamnya terdapat kain. Terus mereka si pengrajin menambahkan tali panjang dan pengait untuk dijadikan tas dan dijual ke toko-toko mereka. Awalnya pengrajin tak yakin banyak peminatnya karena toko mereka ini tergolong sepi. Terus pada saat ini
para pengrajin dapat menghasilkan 7.000 hingga 7.000 tas per bulannya, dan satu tas ini bisa dibanderol hingga Rp150.000 per tasnya. Hingga sekarang sudah diekspor sampai Brazil, Australia, dan Amerika Serikat. Terima kasih. Halo semuanya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif di bidang yang saya pilih. Nah, jadi saya memilih bidang fashion designer. Nah, jadi baju yang lagi saya kenakan ini merupakan salah satu contoh dari rancangan baju dan pakaian. Jadi berikut contohnya. Nah, itu salah satu contoh dari pakaiannya. Selanjutnya, saya juga mempunyai ide. Saya ingin membuat suatu acara, yaitu festival fashion. Jadi nanti di dalamnya itu ada peragawan dan peragawati yang telah memakai pakaian para desainer yang telah dirancang tersebut. Jadi mereka memperagakan kayak catwalk gitu di atas panggung yang sekaligus dia membawa baju yang telah dirancang oleh desainer tersebut. Nah, jadi alasan saya mau membuat acara tersebut, saya ingin memberikan lifestyle fashion dalam kehidupan sehari-hari, dan saya ingin mengembangkan kreativitas desainer-desainer pemuda nih khususnya buat lebih kreatif lagi dan mengembangkan inovasinya. Jadi itu alasan saya membuat acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Khairunisa dari kelas 11 IPS 3 yang ingin memberikan ide untuk salah satu bidang ekonomi kreatif, yaitu di bidang televisi. Harus kita akui saat ini televisi banyak menampilkan program-program tayangan yang kurang mendidik dan kurang bermutu. Contohnya seperti sinetron. Sinetron merupakan salah satu program tayangan yang disajikan oleh pihak televisi yang ditujukan untuk orang-orang dewasa dan para remaja. Akan tetapi proporsi sinetron saat ini lebih banyak daripada acara-acara lainnya, termasuk acara anak-anak. Hal ini menyebabkan anak-anak lebih banyak menonton sinetron daripada acara anak-anak. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena anak-anak mudah terpengaruh dan mudah mengikuti adegan yang ada di dalam sinetron tersebut. Oleh karena itu, saya menyarankan sebaiknya pihak televisi memperbanyak acara-acara yang lebih bermutu dan mendidik, seperti acara pendidikan, berita, dan lain-lainnya. Dan juga apalagi saat ini sedang bulan Ramadan, maka sebaiknya pihak televisi memperbanyak acara yang berkaitan dengan bulan Ramadan, karena masyarakat Indonesia mayoritasnya muslim, dan juga pasti mereka ingin meningkatkan semangat Ramadan mereka. Dan juga hal ini menguntungkan pihak televisi, karena dengan ini minat masyarakat terhadap televisi semakin meningkat. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, selamat pagi. Jadi hari ini saya Fadlio Fariza dari kelas 11 IPS 3, absen 13, akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Dan di sini di ekonomi kreatif saya memilih bidang industri batik. Kenapa saya memilih batik? Karena batik adalah warisan budaya bangsa, dan kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melestarikan batik serta memperkenalkan batik pada negara-negara asing dan negara luar. Yang sepengetahuan saya ya, negara asing dan negara luar itu sudah mengakui produk batik itu sebagai produk asli dari negara Indonesia. Nah, produk dari batik itu ada macam-macam, tidak cuma satu. Dan setiap produk batik itu macam-macamnya mempunyai ciri khas masing-masing dari setiap daerah. Lalu apa keuntungan dari industri batik ini? Keuntungannya serta tentu karena dalam proses membuat batik ini kita membutuhkan tenaga kerja yang profesional, dan tenaga kerja ini tentu membantu untuk kita negara Indonesia untuk mengurangi jumlah popularitas dari pengangguran yang ada. Nah, yang terakhir, langkah-langkah yang akan saya lakukan itu adalah dengan senang hati saya akan memakai baju batik kebanggaan Indonesia ini, dan saya akan melestarikannya serta memperkenalkannya
lebih luas kepada orang-orang yang belum tahu sebagaimana besar nilai dari baju batik ini. Terima kasih atas perhatiannya Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara tentang musik hip hop di era sekarang sangat disukai ya oleh pendengar musik zaman sekarang. Dan musik hip hop itu berasal dari Amerika Serikat yang melibatkan teknik rapping atau rap, yaitu cara berbicara yang diiringi dengan ritme yang ritmis. Menurut ide saya Indonesia bisa mengkolaborasikan musik hip hop ini dengan diiringi lagu bermacam daerah di Indonesia. Contohnya salah satunya seperti nge-rap tetapi diiringi dengan musik gamelan. Mungkin dengan kolaborasi ini akan menjadi sesuatu yang baru dan sejarah permusikan hip hop dan akan memajukan musik khas Indonesia juga. Terima kasih.